Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya selalu sehat ya. Hari ini Ustazah akan melanjutkan materi pelajaran matematika setelah diajarkan oleh Ustazah sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang pengolahan data ya. Sebelum masuk ke pelajaran, kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengolahan data. Nah, materi yang akan kita pelajari itu pengolahan data. Yang pertama itu kita harus membaca tabel terlebih dahulu. Nah, kita akan membuat tabelnya ya. Oke teman-teman, di sini Ustazah punya satu contoh soal. Kita baca dulu ya. Berikut adalah data jenis minuman yang disukai siswa kelas 6. 8 siswa menyukai jus mangga, 7 siswa menyukai jus apel, 5 siswa menyukai jus wortel, 11 siswa menyukai teh manis, 9 siswa menyukai jus melon. Sajikanlah dalam bentuk tabel. Berarti kita harus apa? Buat tabel. Nah, kita buat dulu tabelnya. Ada berapa banyak? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Disisakan 1 untuk menulisnya ya. Yang di atas itu kita tulis apa dulu? Nah, kuncinya di sini adalah jenis minuman. Kita tulis dulu jenis minuman. Yang di sebelahnya lagi apa? Yang ada di sini apa berarti? Banyaknya siswa. Sekarang yang pertama jenis minuman. Jenis minuman yang pertama di sini apa? Mangga. Kita tulis di sini jus mangga ya. Mohon maaf. Jus mangga. Jus mangga ada berapa teman-teman? Ya, 8 siswa. Saya tulis di sini langsung 8 ya. Kemudian ada jus apel. Berapa jus apel? 7. Dilanjut lagi. Ada jus wortel. Ada berapa jus wortel? 5. Setelah jus wortel ada teh manis. Berapa? 11. Nah, yang terakhir ada apa ya? Jus melon. Berapa? 9. Nah, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Semoga bisa ya. Oke teman-teman, kita lanjutin ya. Di sini setelah sudah kita buat tabel, lanjutin ke menjumlahkan. Nah, kita jumlahkan di sini ya. Kira-kira ada berapa banyak siswa nih di kelas 6? Yuk kita hitung. 8 ditambah 7, 15 ditambah 5, 20 ditambah 11, 31 ditambah 9, 40. Jadi jumlah siswa di kelas 6 di sini ada 40 siswa. Nah, selanjutnya kalau misalnya dari data yang kita lihat di sini, kita bisa menentukan nih. Ustazah mau tanya, kalau misalnya berapa banyak siswa yang menyukai jus mangga? Berarti kita bisa jawab, ada 8. Berapa banyak siswa yang menyukai teh manis? Ada 11. Nah, gimana kalau Ustazah tanya rata-rata atau paling banyak minuman yang disukai oleh siswa kelas 6 itu apa? Apa coba? Kita lihat berarti dari sini yang paling besar angkanya. Berarti yang mana? Ya, teh manis. Berarti minuman yang paling disukai yaitu teh manis. Nah, kalau Ustazah tanya minuman yang paling sedikit disukai, yang kurang digemari lah, jangan kurang ya bahasanya, mohon maaf, kita pakai paling sedikit.
disukai, berarti kita lihat di tabelnya. Apa teman-teman? Ya, jus wortel. Nah, gimana kalau Ustazah tanya yang menyukai jus mangga dan jus wortel? Berarti jumlah siswa karena di sini dipintanya adalah jumlah, maka kita harus menjumlahkan. Kita lihat jus mangga. Jus mangga ada berapa teman-teman? 8. Kita tulis di sini 8. Ditambah, karena jumlah jadi ditambah ya. Ditambah dengan wortel sebanyak 5. Berarti jumlah siswa yang menyukai jus mangga dan wortel sebanyak 13. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Kemudian kalau Ustazah mintanya selisih banyak siswa yang menyukai teh manis dan jus melon. Nah, kalau selisih, jangan lupa kalau ada kata-kata selisih berarti angka yang terbesar dikurangi dengan angka yang terkecil. Kita lihat dulu di sini, teh manis. Teh manis berapa? Ya, 11. Dikurang dengan jus melon. Jus melonnya berapa? Ya, 9. Berarti 11 dikurangi 9 berapa? 3. Berarti siswa yang menyukai siswa yang menyukai teh manis dan jus melon yaitu 3 siswa. Semoga sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar mengenai membaca data, mengubah ke dalam bentuk tabel. Nah sekarang kita membaca data kembali dan mengubah ke dalam bentuk diagram batang. Oke, diagram batang. Pasti masih pada ingat nih, kita udah pernah belajar diagram batang ya sebelumnya. Kalau diagram batang, kita membuatnya seperti ini. Bikin garis dulu, terus kita tentukan yang pertama. Lihat di sini, jenis minuman. Berarti jenis minuman kita tulis di bawah. Jenis minuman. Nah, yang di atas, yang sebelah sini kita tulisnya di sini. Ini apa nih? Banyaknya siswa. Banyak siswa. Oke, kita tentukan dulu. Di sini nilainya itu paling besar adalah angka 11. Ustazah bikinnya berarti sampai 12 aja. Kita tentuin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kasih angka yang di sini angka 0 ya. Karena penentunya dia. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian kita tulis lagi di sini jenis minuman. Jenis minuman yang pertama apa? Jus mangga. Kita tulis di sini jus mangga. Kemudian ada apa lagi? Jus apel. Next, ada jus wortel. Kemudian ada teh manis. Dan yang terakhir ada jus melon. Nah, kita lihat di sini, jus mangga ada berapa di sini? Ada 8. Kita lihat. Nah, 8 ada di sini. Kita kasih ini dulu untuk memudahkan. Sudah di tengah-tengah ya. Nah, untuk memudahkan kita arsir.
agar lebih terlihat. Jus mangga oke ya, sudah 8. Selanjutnya jus apel. Jus apel ada berapa? 7 siswa. Kita lihat mana 7? Oh, ada di sini. Tarik garis dulu, pelan-pelan. Oke, stop. Oke. Asik lagi biar lebih terlihat. Sudah? Lanjut lagi jus wortel. Jus wortel ada berapa? 5. Kita tarik lagi. Jangan lupa diarsir biar lebih terlihat. Bisa ya? 5. Lanjut teh manis. Teh manis ada 11. Berarti kita lihat mana 11? Wih, tinggi sekali. Oke. Diarsir kembali. Dan jus melon ada 9. Mana 9? Ini hanya untuk memudahkan kalian ya untuk membacanya. Jadi Ustazah kasih garis-garis putus-putus. Garis putus-putus. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman? Berarti kita bisa membaca bahwa jus mangga ada 8, jus apel ada 7, jus wortel 5, teh manis 11, dan jus melon 9. Oke teman-teman, tadi kita sudah mengubah sebuah data menjadi diagram batang. Nah selanjutnya kita akan membahas mengenai rata-rata dan modus. Nah, modus itu apa sih? Modus itu adalah data yang paling banyak muncul. Kita lihat di sini. Kita lihat dari diagram batang yang ada di sini. Data mana yang paling banyak digemari, paling banyak disukai? Nah, sudah terlihat kan? Data yang paling banyak disukai adalah teh manis sebanyak 11. Berarti kuncinya modusnya itu teh manis. Teh manis ya, karena modus itu adalah data terbanyak yang paling disukai. Kalau untuk di sini ya. Berarti di sini modusnya itu adalah apa teman-teman? Teh manis. Ustazah ulangi ya. Modus itu adalah data yang paling banyak muncul. Oke, data yang paling banyak muncul. Kita lihat data yang paling banyak muncul di sini adalah teh manis. Jadi dari diagram batang ini kita bisa menentukan modusnya itu adalah teh manis karena teh manis memiliki banyak karena teh manis ini banyak disukai oleh siswa kelas 6. Pengolahan data yang akan kita bahas di sini, yang pertama itu adalah rata-rata. Kemudian rata-rata itu ada apa aja? Nah, yang pertama yang mau dibahas di situ adalah rata-rata. Rata-rata disebut juga dengan min ya. Kita bahas yang pertama itu rata-rata data tunggal. Rata-rata ini sebetulnya dibutuhkan untuk apa sih? Nah, kita biasanya gunakan rata-rata ini untuk mencari data sensus penduduk atau juga bisa rata-rata untuk mencari nilai dari hasil rapor. Kalau data tunggal, Ustazah akan memberikan contoh. Contohnya tuh seperti ini. Oke anak-anak, di sini Ustazah punya contohnya. Contohnya, misalnya ada data hasil panen dalam tahun 2015, 2016 sampai 2019. Nah, gimana nih cara ngerjainnya? Kita lihat dulu. Di sini adalah rata-rata ya, untuk data tunggal. Tadi bahas lagi rata-rata. Cara cari rata-rata itu kita harus menjumlahkan, ini semuanya harus dijumlahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Di sini ada berapa tahun? Ada 5, berarti harus dibagi dengan 5. Yuk kita jumlahin dulu. Di sini Ustazah tulis jumlah ya.
Kita jumlahkan bareng-bareng ya. 1 ditambah 4, 5. 5 ditambah 9, 14. Ditambah 5, 19. Ditambah 1, 20. Simpan 2. 2 tambah 1, 3, 4, 5, 7, dan menjadi 10. Berarti jumlah hasil panen dari tahun 2015 sampai 2019 itu sebanyak 100 ton. Di sini dalam ton ya. Berarti bagaimana kita mencari rata-ratanya? Berarti di sini kita tulis rata-rata. Nah, tadi sudah Ustazah sampaikan bahwa rata-rata itu harus dari penjumlahan hasil panennya dibagi dengan banyak tahunnya. Berarti jumlah hasil panen dibagi dengan banyak tahun. Tadi jumlahnya berapa? 100. Berarti kita masukkan di sini 100. Dibagi, ada berapa tahun tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dibagi dengan 5. 100 dibagi 5 berapa teman-teman? Ya, betul, 20. Karena di sini satuannya dalam ton, berarti kita tulis di sini 20 ton. Jadi, kita ambil kesimpulannya ya. Jadi, rata-rata hasil panennya selama 5 tahun terakhir berapa tadi? 20 ton. Nah, ya teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang rata-rata ya. Rata-rata yang akan Ustazah bahas di sini adalah rata-rata data tunggal. Nah, bagaimana cara menyelesaikan rata-rata? Jika kita mau menyelesaikan rata-rata, kita memakai rumus jumlah data dibagi dengan banyak data. Sekali lagi ya, saya ulangi. Cara mencarinya rata-rata jumlah data dibagi dengan banyak data. Kita lihat contohnya ya. Di sini Ustazah punya contoh soalnya. Kita baca bersama ya. Berikut adalah data banyak siswa baru di sebuah SD dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Nah, maksudnya 10 tahun terakhir ya. 35, 32, 40, 38, 40, 41, 42, 60, 72, dan 80. Pertanyaannya, rata-rata banyak siswa baru di SD tersebut setiap tahun adalah. Nah, langkah pertamanya yang kita pakai di sini, kita cari rata-rata. Tulis dulu rata-rata. Tadi apa? Jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, oke, selanjutnya karena di sini ada kata-kata jumlah, maka kita harus menjumlahkan. Kita lihat angkanya ya. Angka yang pertama di sini 35 ditambah. Untuk memudahkan kita coret ya. Ini tandanya bahwa ini sudah ditulis, berarti dicoret. Kemudian 32, coret kembali. 40. Selanjutnya 38. Lanjut lagi 40. 41, 42, 60, 72, dan yang terakhir 80. Nah, kemudian di sini kan bagi ya, berarti kita garis bagi berapa? Banyak data. Nah, ingat banyak data, berarti kita hitung dulu yuk datanya ada berapa. 1, 2, 3,
datanya ada 10. Nah, di sini kita hitung semuanya dijumlahkan dengan cara bersusun, mendapat hasil 480. Kemudian kita bagi dengan 10. Berapa teman-teman? Ya, 48. Jadi bisa disimpulkan bahwa nilai rata-rata siswa baru di sebuah SD dalam waktu 10 tahun terakhir sebanyak 48 siswa. Semoga sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya untuk contoh soal yang kedua, kita lihat di sini. Tabel berikut menunjukkan hasil penjualan beberapa jenis nasi di sebuah warung makan dalam sehari. Nah, ada beberapa jenis makanan nih. Kita lihat yang pertama ada nasi rames. Yang terjual dalam per hari itu 32 piring. Nasi uduk 24 piring. Nasi kebuli 5 piring. Nasi goreng 24 piring. Nasi kuning 15 piring. Nah, yang ditanyakan di sini, rata-rata banyak setiap jenis nasi yang terjual pada hari itu adalah titik-titik piring. Nah, kita lihat di sini. Tadi kalau kita mau mencari rata-rata, rumusnya jumlah data dibagi banyak data. Jadi kita harus apa yang pertama? Menjumlahkan. Kita tulis jumlahnya di sini ya. Bikin tabel yang satu lagi nih. Oke. Berarti di sini jumlah. Oke, kita jumlahkan. 2 ditambah 4, 6 ditambah 5, 11 ditambah 4, 15 ditambah 5, 20. Simpan 2. 2 ditambah 3, 5 ditambah 2, 7 ditambah 2, 9 ditambah 1, 10. Berarti jumlah makanan yang terjual dalam dalam satu hari itu ada 100 piring. Berarti kita tulis di sini rata. Apa tadi rumusnya? Jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, kita lihat tadi jumlah datanya ada berapa? 100. Berarti kita tulis di sini 100 dibagi banyak data. Kita lihat di sini ada berapa banyak datanya. Ingat ya, ini data tunggal. Lihat, kalau data tunggal berarti kita hitung datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dibagi 5. Berapa 100 dibagi 5? 20. 20 apa? 20 apa? Piring. Jadi bisa disimpulkan penjualan nasi di warung makan rata-rata per hari yaitu berapa? 20 piring. Semoga bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke? Oke teman-teman. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang rata-rata, kali ini Ustazah akan kembali lagi dengan modus. Masih ingat teman-teman modus itu apa? Ya, data yang sering muncul. Atau data terbanyak. Ingat, terbanyak ya. Kita lihat dalam tabel ini ada jenis nasi. Nasi rames banyaknya
32 piring yang terjual. Nasi uduk 24 piring, nasi kebuli 5 piring, nasi goreng 24 piring, dan nasi kuning ada 15 piring. Berarti kalau kita lihat di sini modus, lihat lagi pengertiannya, data yang sering muncul atau data terbanyak. Yang kamu lihat yang di sebelah sini, yang sebelah kanannya, yang paling besar yang mana? Nasi rames, nasi uduk, atau nasi kuning, atau yang lain? Kita lihat. Paling besar di sini angkanya berapa? 32. Yang ditulis yang mana? Yang di sebelah sini. Datanya ya, bukan banyaknya yang di sini, tapi datanya. Apa jenis makanan, jenis nasi yang terbanyak di sini? Nasi rames. Berarti modusnya adalah nasi rames. Bisa disimpulkan, jadi modus untuk jenis nasi di warung makan dalam sehari adalah nasi rames. Atau biasanya modus ini juga bisa dikatakan dengan data terbanyak, nilai terbanyak ya. Biasanya ada yang pakai kata-kata modus atau nilai terbanyak atau jenis makanan terbanyak yang dijual pada warung makan. Di situ adalah nasi rames. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Oke teman-teman, selanjutnya untuk soal yang selanjutnya di sini contohnya di sebuah peternakan ayam, jumlah telur yang dihasilkan dalam 15 hari adalah sebagai berikut. Dalam butir, ingat ya, dalam butir. Yang pertama ada 60, 62, 60, 61, 61, 61, 60, 60, 60, 62, 62, 62, 63, 60, dan 60. Modus dari banyak telur yang dihasilkan adalah, berarti kita lihat modus. Tadi apa modus? Modus adalah data yang sering muncul atau data terbanyak. Nah, di sini kan banyak angkanya nih. Kita cari dulu dari angka terkecil. Berapa? 60. Kita tulis dulu 60. 60 ada berapa banyak teman-teman? Kayak tadi caranya ya. Kita cari dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini 60 itu ada 7. Nah, dilanjutkan nih, angka selanjutnya ada berapa? 61. 1, 2, 3. Ada lagi? Tidak ada ya, berarti 61 ada 3. Dilanjutkan dengan angka selanjutnya, 62. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Dan yang terakhir ada angka berapa? 63. 63-nya ada berapa? 1. Berarti kita tulis di sini 1. Manakah yang paling banyak data yang paling banyak atau yang sering muncul? Kita lihat. Yang mana teman-teman? Berarti yang ini ya. Yang kita tulis adalah yang di sebelah kirinya. Berapa? 60. Berarti kasih simpulan. Jadi modus apa? Jumlah telur per 15 hari adalah berapa teman-teman? 60 butir. Yang dipakai bukan 7-nya, tetapi angka 60-nya yang ditulis. Semoga sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Caranya seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan ya.
Oke teman-teman, kita bisa ambil kesimpulan ya dari materi yang sudah dibahas, bahwa rata-rata itu berarti jumlah keseluruhannya, jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Dan modus adalah data yang sering muncul atau data yang terbanyak. Semoga teman-teman bisa pahami ya semuanya ya. Pesan Ustazah, walaupun kita belajarnya di rumah, tetap belajar ya, dan tetap ibadahnya tetap dilakukan. Oke, sekian dari Ustazah. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.